Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Saya harap penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas, asam lambung cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu insya Allah. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi kita berjumpa. Mohon maaf sebelumnya karena sudah hampir 3 minggu saya tidak pernah membuat video karena ada kesibukan. Saya sibuk kerja teman-teman. Nah, jadi ini buktinya bahwa penyakit asam lambung, kecemasan itu bisa disembuhkan. Karena apa? Saya pernah mengalami, saya pernah berada di kondisi yang teman-teman alami cukup parah. Saya tidak bisa berbuat apa, saya hanya bisa tidur, jalan pun saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya optimis saya bisa sembuh. Akhirnya saya bisa kembali normal. Alhamdulillah saat ini berat badan saya itu 62 kg. Itu artinya saya normal kembali. Nah, untuk teman-teman yang masih mengalami kecemasan, asam lambung masih parah, jangan pernah putus asa. Tetap semangat karena intinya dari penyakit ini yang pertama yaitu adalah rasa optimisme, yakin sembuh, tidak putus asa, tidak menyerah. Nah, untuk teman-teman yang masih parah, yang masih bingung mencari obat, yang masih belum bisa beraktivitas, jangan menyerah teman-teman. Jangan pesimis, yakin bahwasanya teman-teman itu pasti akan sembuh. Nah, mungkin dari teman-teman yang mengalami kecemasan, anxiety disorder, sering sekali mengalami mimpi buruk. Sering sekali merasakan tidak enak, sering sekali merasakan tidak nyaman di setiap mau tidur. Nah, memang itu adalah hal yang sering terjadi ketika kita mengalami kecemasan berlebih, anxiety disorder ini. Kita sering mengalami mimpi buruk teman-teman. Bahkan dalam 1 minggu itu bisa 5 malam berturut-turut kita mimpi buruk, bahkan kita tidak bisa tidur. Nah, sehingga kita itu terbangun di tengah malam, jantung kita berdebar, kita cemas, kita panik. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan itu? Nah, itu adalah disebabkan karena otak kita, saraf kita itu belum stabil. Nah, itu diakibatkan karena setiap hari kita memikirkan hal-hal negatif, setiap hari kita cemas, sehingga apa yang kita pikirkan terlalu sering maka itu akan muncul di setiap malam, di setiap tidur kita, itu akan sering mengganggu pikiran-pikiran kita. Sebenarnya ketika kita sudah tenang, aktivitas kita sudah normal di pagi hari, di siang hari, maka kualitas tidur kita itu akan enak. Mimpi buruk itu tidak akan datang. Nah, mungkin teman-teman sering mimpi buruk, ada jatuh, ada apa namanya itu, kita naik ke bukit atau kita berada di tinggi-tinggi. Nah, ini adalah hal-hal yang sering terjadi ketika kita mengalami kecemasan. Kita merasa takut, ada hal-hal yang berbahaya, memimpiin orang meninggal. Masih banyak hal-hal yang bisa membuat pikiran teman-teman itu terganggu. Nah, mimpi buruk itu sangat sangat apa namanya itu, sangat membuat kita tidak nyaman. Karena apa? Ketika kita mimpi buruk, pasti di pagi hari, di siang hari kita akan bisa menafsirkan, kita seolah-olah menjadi orang ahli normal karena ketika mimpi buruk yang kita alami maka kita akan berpikir. Nah, mimpi itu kita akan bisa tafsirkan. Nah, ini adalah kelemahan orang yang memiliki anxiety disorder, kecemasan, karena kita sering sekali bisa mengambil kesimpulan sebelum kita periksa ke dokter. Misal kita ke ahli psikoterapi, psikolog, kita lebih pintar, lebih tahu daripada ahlinya. Kita sering sekali tafsirkan, apalagi kita memikirkan ini atau mimpi rambut putus, maka kita akan berpikir jangan-jangan. Nah, kita searching di Google,
apa makna daripada mimpi ini. Nah, akhirnya kita semakin panik, semakin cemas. Nah, itu adalah hal-hal yang sering sekali menurut saya itu akan mengganggu aktivitas teman-teman. Tapi ketika teman-teman enjoy, ketika teman-teman tidak peduli dengan apa mimpi yang teman-teman rasakan, maka selama kelamaan akan terbiasa. Sama halnya seperti yang saya alami teman-teman, ketika malam hari saya mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, akhirnya di pagi hari kita akan terpikirkan hal itu, sehingga kita akan cemas. Apalagi kita mimpi buruk terus terbangun di tengah malam, maka itu akan membuat jantung kita itu berdebar. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk mengatasi hal demikian? Tentu sekali di siang hari teman-teman itu jangan sekali-kali memikirkan hal-hal yang tidak penting, jangan cemas, karena otak kita ini sangat cepat merespon hal-hal negatif. Ketika kita setiap hari merasakan cemas, takut mati, maka itu akan terbawa ke mimpi kita. Apa yang sering kita pikirkan sebenarnya itu akan menjadi mimpi. Apalagi kita mengalami anxiety disorder, kecemasan yang berlebih ini, tentu sekali hal-hal yang buruk, hal-hal negatif itu akan membuat kita itu tidak nyaman. Nah, otomatis, sering sekali juga kita mengalami yang namanya sulit tidur, kita cemas. Oleh sebab itu saya selalu sarankan kepada teman-teman sebelum tidur, afirmasi diri teman-teman, sugesti diri teman-teman. Saya sehat, saya kuat, saya adalah orang yang luar biasa, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Tarik napas yang panjang, simpan di perut, pernapasan diafragma, dan terus fokuskan pikiran teman-teman kepada napas teman-teman, maka akan tidur secara nyenyak. Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana yang dapat membuat kita itu lebih tenang, karena intinya daripada asam lambung, kecemasan, anxiety disorder, psikosomatis, gastritis ini adalah pikiran teman-teman. Ketika teman-teman tenang, mampu menyikapi dari setiap sensasi yang teman-teman rasakan, saya yakin semua akan baik-baik saja. Karena inti daripada ini adalah pikiran dan hati teman-teman. Asam lambung itu ditimbulkan dari pikiran. Ketika teman-teman itu cemas, pikiran teman-teman itu berantakan, stres, maka asam lambung akan diproduksi secara berlebihan, sehingga akan membuat dada teman-teman rasanya terbakar, tenggorokan rasanya tercekik, sembelit, dan lain-lain. Nah, otomatis teman-teman, tapi untuk teman-teman yang masih belum bisa, mungkin sudah mengonsumsi obat herbal, mengonsumsi obat dokter, mengonsumsi obat tidur dan lain-lain, itu sebenarnya adalah yang dapat membantu teman-teman. Tapi sejatinya yang dapat menyembuhkan teman-teman itu adalah diri teman-teman, semangat teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya share kepada teman-teman terkait dengan kecemasan, sulit tidur, mimpi buruk. Itu sebenarnya terjadi akibat daripada setiap hari kita memikirkan hal negatif, sehingga itu terbawa ke mimpi teman-teman. Ketika teman-teman tenang, enjoy, menikmati, walaupun ada mimpi buruk yang datang, mimpi buruk yang tidak enak, tidak usah dipikirkan. Anggap itu adalah bunga tidur, anggap itu adalah hal yang tidak akan terjadi. Tetap fokus terhadap proses daripada penyembuhan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.